konstitusi adalah bumi di mana Islam berpijak, di mana Islam akan kita terapkan, di mana syariat, fikih dan lain-lain itu mungkin untuk bisa ditegakkan, karena itu tidak mungkin tanpa konstitusi. Dan itu bisa ada banyak tadi disebutkan ayat, ada banyak hadis, dan juga bisa mungkin kembali kepada presiden yang sudah disampaikan oleh para ulama dengan konsep urufnya. Jadi ada uruf, ada di mana itu bisa dijadikan sebagai kesepakatan masyarakat di suatu tempat kalau dulu uruf itu ya. Kira-kira ada presiden lain nggak, Kang Jeki, yang selain uruf itu yang bisa menjadi teladan atau contoh, terutama pada masyarakat sekarang? Apakah misalnya ada ulama atau ada buku, ada yang sudah memulai pentingnya kita untuk merujuk pada konstitusi dan undang-undang ketika merumuskan fatwa dan hukum Islam? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya pikir di Indonesia udah banyak ya, Habib Lutfi misalnya, para ulama juga bilang bahwa ya kita harus punya rumah. Nggak mungkin kalau kita tidak punya rumah, kita bisa ibadah. Kita bisa keyakinan itu kalau kita punya rumah, dan rumah kita adalah di Indonesia dengan seluruh konstitusi dan undang-undangnya. Tapi kalau dalam konteks hukum Islam, kira-kira ada nggak presidennya bahwa kita kalau berfatwa itu lihat seperti Kupi loh, ini ada konstitusinya, itu ada nggak presiden di tempat lain? Ya, saya kira ini bukan kalau menurut saya ya, Kang Fakih, ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Karena sejak dulu misalnya Prof. Hasbi Asidiki itu sudah melontarkan satu gagasan fikih Indonesia. Lah, fikih Indonesia yang kemudian saya jadikan buku saya untuk menulis antara KHI dan SLDKHI dengan judul Fikih Indonesia. Ini dulu Prof. Hasbi sudah melontarkan gagasan ini. Lah, menyebut kata-kata fikih Indonesia aja itu artinya kan sudah melibatkan Indonesia sebagai satu determinan dalam pengambilan keputusan hukum Islam gitu. Dan Prof. Hasbi terus juga ada Prof. Hazairin ya, itu dia menuliskan soal fikih mazhab nasional. Nah, ini mazhab nasional kurang lebih hampir sama, Indonesia nasional gitu kan. Artinya bagaimana konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan realitas kebudayaan Indonesia itu dijadikan satu pijakan. Terus kemudian Ibrahim Hussein dulu pernah melontarkan soal kontekstualisasi hukum Islam. Bagaimana hukum Islam itu dikontekstualkan, tentu saja kontekstualisasinya adalah realitas keindonesiaan. Gus Dur soal pribumisasi Islam. Terus Munawir Sadzali soal rektolisasi ajaran Islam. Lalu kemudian saya kira banyak lagi ya yang melontarkan gagasan-gagasan semacam itu, termasuk Kiai Sahal. Kiai Sahal Mahfudz itu soal fikih sosial. Dan itu selalu berpijak pada realitas keindonesiaan. Dan diakui tidak diakui. Ya, ini kebetulan Kupi ini menurut saya menggongi saja ya. Menggongi apa yang sudah dipikirkan dan bahkan sudah dipraktekkan dan sudah diakui oleh banyak ulama gitu di Indonesia. Misalnya satu contoh soal gonogini ya, ini gonogini dalam warisan itu kan khas Indonesia. Gonogini itu harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dan kemudian ulama Indonesia memikirkan bahwa harta ini adalah harta bersama karena realitas Indonesia, realitas gender kita itu ada kontribusi laki-laki dan perempuan selama perkawinan. Dan kemudian tidak melihat besar atau kecilnya, karena besar dan kecil itu relatif. Tetapi apa yang dihasilkan oleh suami pasti ada kontribusi istri, dan apa yang dihasilkan oleh istri ada kontribusi suami. Karena itulah semua harta yang diperoleh pada masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Ketika harta bersama, maka gitu. Ketika kemudian bisa baik karena wafat maupun karena pirok ya, tolak, maka harus dibagi dua. Karena itu adalah harta berdua. Dan ini keren sekali gagasan ini. Gagasan ini keren sekali, dan saya kira
sampai hari ini tidak ada yang menolak. Terus kemudian soal apa namanya ini talak jatuh di pengadilan ya. Talak jatuh di pengadilan di hadapan sidang pengadilan. Itu kan bunyi pasalnya begitu. Talak hanya bisa jatuh di hadapan sidang pengadilan, kira-kira gitu. Awkamakol ya. Itu menurut saya diakui atau tidak. Sekarang orang sudah masuk ke dalam hukum ini. Karena kalau kita misalnya betapapun kita ngomong tolak tuki salasan, terus kemudian kita merasa bahwa Alfan, itu bahkan jatuh, Alfan wa milyunan. itu nanti kalau kita bahkan Alfan Alvin misalnya, ya itu tetap aja nggak akan dihitung karena nanti yang dihitung adalah putusan pengadilan, putusan pengadilan. Begitu juga nanti soal apa ketentuan kawin ya, pernikahan, pencatatan pernikahan Indonesia itu. Pencatatan perkawinan itu hukumnya wajib ya. Artinya kalau tidak dicatatkan itu berdosa gitu. Lah ini penting banget. Kenapa wajib? Karena satu-satunya bukti bahwa kita ini sudah nikah itu ya adalah catatan negara. Sebagaimana bukti kita kepemilikan tanah ya. Tanah ini kan siapa yang bisa ngakunya adalah pencatatan. Sekarang siapa yang bisa membuktikan bahwa dia itu istri saya atau bukan istri saya? Satu-satunya adalah pencatatan. Dan pencatatan ini yang punya otoritas adalah negara, as-sultan ya. Nah, ini yang saya kira penting. Disinilah kemudian undang-undang, konstitusi sangat-sangat relevan dan harus menjadi bahan pertimbangan. Kalau tidak, maka orang akan chaos. Orang akan menggunakan mazhabnya masing-masing, kecuali dalam kehidupan pribadi ya. Kecuali dalam kehidupan pribadi. Kalau misalnya soal ibadah, ibadah itu kan urusan pribadi kita dengan Tuhan ya. Lebih cenderung ke apa namanya relasi personal kita dengan Tuhan. Itu mungkin mudah tidak perlu, bahkan tidak diperlukan. Tetapi dalam relasi muamalah, relasi sosial, itu diperlukan karena yaitu tadi hukmul qadhi ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ini perlu ada gitu yang bisa menyelesaikan ini. Kalau tidak ada apa qadhi, hukmul qadhi dan yarfa'ul khilaf, ini akan berbahaya. Lah karena itulah pendidikan negara dalam konteks hukum Islam ini dan dia mengambil peran yang sangat strategis untuk tadi membuat standar kemaslahatan, menentukan kemaslahatan, dan kalau ada ikhtilaf bainal ummah, maka qadilah sebagai penengahnya yang akan memutuskan itu. Karena itu pengadilan jadi sangat penting. Dan di Indonesia sudah dipikirkan pengadilan itu. Bahkan orang Islam itu sangat istimewa. Dikasih pengadilan sendiri, yaitu pengadilan agama. Jadi nggak ada pengadilan lain ya. Yang apa namanya pengadilan lain umat lain punya pengadilan kecuali umat Islam gitu. Ini di situ Kang Fakih. Jadi ini menurut aku sangat penting, strategis dan ini sudah lama sebetulnya dipikirkan oleh para ulama, oleh apa namanya para cendekiawan dan saya kira KUPI ini menggongi dan kemudian dengan keberanian dan apa namanya ya bukan sekedar hanya keberanian tetapi juga dengan argumentasi yang cukup kuat KUPI memosisikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai adillah, sebagai maroji di dalam pengambilan keputusan hukum Islam.